Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar. Pada hari ini, kita akan membahas dan mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-1. Tetap semangat ya. Pada pembelajaran pertama hari ini, fokus pembelajaran yang akan kita bahas adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Ibu harap kalian tetap semangat dan menyimak pembahasan materi ini, agar tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu, yang pertama, dengan membaca, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks tentang ayo menjadi penemu dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, kalian mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku dengan mandiri. Yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian mampu memahami perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel dengan tepat. Kita mulai dengan materi bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan seperti penulisan karya ilmiah atau percakapan pada acara-acara formal. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Nah, sekarang coba perhatikan beberapa contoh kosakata baku dan tidak baku ini. Setelah kalian pelajari, silahkan kalian kerjakan tugas di buku siswa tentang mengidentifikasi kata baku dan tidak baku pada teks yang disediakan. Kita masuk pada materi IPS. Sekarang, coba perhatikan dua gambar yang ada di depan. Seperti yang kalian lihat, gambar pertama memperlihatkan seorang petani sedang menanam padi dengan cara konvensional. Sedangkan gambar kedua menunjukkan seorang petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Traktor adalah salah satu penemuan dalam bidang teknologi. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Dengan menggunakan teknologi, pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi.
Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Sekarang coba amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitar sekolahmu. Buatlah cerita proses perjalanan satu benda yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, yaitu dari benda tersebut dihasilkan, disebarkan, hingga sampai pada dirimu. Ceritamu dapat dalam bentuk tulisan atau gambar. Buatlah dengan jelas, rapi, dan menarik. Nanti, setelah kamu mempresentasikan, kamu dapat memajang hasil karyamu di depan kelas sebagai bahan belajar teman yang lain. Anak-anak, minggu lalu pada subtema 1 dan 2 materi IPA, kita sudah membahas tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, saat ini Ibu ingin menjelaskan tentang persamaan antara rangkaian seri dan paralel serta ciri khusus rangkaian seri dan paralel. Kita bahas tentang persamaan rangkaian seri dan paralel terlebih dahulu. Yang pertama, persamaannya adalah daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Rangkaian seri dan paralel juga memiliki perbedaan. Masing-masing rangkaian memiliki ciri khas atau ciri khusus. Ciri khas pada rangkaian seri yaitu, yang pertama, hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Sedangkan ciri khas rangkaian paralel yaitu, yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Yang terakhir, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan rangkaian listrik yang ada di sekitar rumah kalian. Tuliskan masing-masing 2 contoh rangkaian listrik yang disusun secara seri dan paralel. Demikian anak-anak, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Silahkan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.